seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage apa namanya, sampah politik dari Jokowi kan. Kita mau lihat ini nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tuh. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Nah kalau kita mau mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi, ya mungkin dia bahkan yang dia janjikan aja nggak dipenuhi. Justru dia mau ambil legacy dari yang nggak dia janjikan tuh. Beban Pak Prabowo bukan sekedar menentukan arah ekonomi, tapi mengikat kembali demokrasi itu, dan itu hal yang hanya bisa dibuat atau direkayasa ulang kalau Prabowo betul-betul ingin menghidupkan pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya sih. Jangan sampai ambisi yang sama juga diulangi oleh Pak Prabowo. Selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua tuh. Memang telanjang, tapi ketelanjangan itu kan mestinya pekat terhadap mereka yang menyaksikan kan. Itu tuh sama dengan cerita Hans Christian Andersen tentang seorang raja yang dipoles demikian rupa sehingga dia nggak ngerti lagi bahwa sebetulnya dia lagi telanjang. Tapi oleh punggawa dia, punggawa itu artinya lembaga survei ya. Polster yang kerok juga lembaga survei. Yes, bapak lagi pakai sutra halus. Kepuasan publik tinggi. Iya, tapi saya nggak lihat. Iya, justru karena terlalu halus maka raja nggak bisa lihat busanya sendiri. Sampai yang dia keluar, terus ada anak yang beritahu, raja kamu telanjang tuh. Nah anak itu namanya Bem Trisakti. Ya begitulah kondisi kita kan. Jadi dipukau oleh tadi lembaga survei, elektabilitasnya 80, likability 82% tuh. Tapi kita nggak ngerti apa yang terjadi di balik lembaga survei itu. Sen itu caci maki. Jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia itu. Nah, gue lebih percaya pada batin itu. Sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan dengan konstitusi kan. Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Karena wakil presiden itu kan ban serep. Yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebenarnya. Prabowo itu bikin deal dengan Jokowi, tapi kan nggak mungkin di dalam teori kepemimpinan begitu Prabowo memerintah maka dia akan pakai cara berpikir dia sendiri. Ya sekarang ya memang ada sopan santun, ya saya dididik oleh Pak Prabowo memang dipersiapkan. Tetapi kemampuan Prabowo untuk melihat dunia dengan cara yang lain itu tidak mungkin setara dengan kemampuan Pak Jokowi. Humanitas dunia itu kan, kan nggak mungkin Prabowo itu diam. Jadi saya kira Prabowo akan berupaya untuk tampil sebagai potensi untuk jadi pemimpin Asia tuh. Sebagai pemimpin Indonesia udah tuh, dan bayangin misalnya dunia itu melihat Asia itu sekarang dipimpin oleh Mahathir Muhammad kan. Nah Prabowo pasti punya ide untuk melampaui Mahathir loh. Jadi dia akan beroperasi di tingkat global untuk memuliakan kembali Indonesia sebagai global player. Dan itu artinya tugas-tugas dalam negeri akan dikasih pada Gibran. Nah masalahnya Gibran mampu nggak itu ngatasin anak-anak BEM misalnya tuh. Bang, tapi masalah Dewan ini kan juga primus inter pares kan. Jadi ada anggota dewan lalu dipilih seorang ketua tuh. Ya kita bayangin anggota dewannya siapa yang mau ada di situ kan. Bayangin misalnya Ibu Mega nekat tuh. Oke, saya mau jadi anggota dewan. Ya tenggelamlah Jokowi di situ kan. Apalagi SBY bilang anggota dewan. Kan itu akan jadi problem. Jokowi anggota DPA, ketua DPA. Kan ini mau dibikin semacam tempat reuni mantan-mantan presiden. Kamera bocor halus pertama-tama ada ke SBY. Kamera kan ini persaingan personalitas kan. Dan Jokowi sebagai ketua dewan nggak akan dianggap apa-apa di situ. apa? Gitu. Kan Ibu Mega tetap kelihatan punya wibawa itu. Dan SBY juga kelihatan
punya kapasitas intelektual. Nah Jokowi punya apa? Ya punya IKN mangkrak. Ini wus itu. Jokowi marah-marah nggak bisa penuh itu. Ya bahkan kita tahu kan, bahkan sudah disubsidi pun Nggak ada naik. Apalagi kalau harganya harga pasar kan. Itu ngaco gitu kan. Dan kita sebetulnya yang bayar itu kan, yang gue juga investor wus kan, karena pakai APBN kan. Belas tuh kalau tiga nggak mungkin lah itu pasti nggak akan terjadi itu. Bargain apa? Bargain ya justru Prabowo senang itu karena dia nggak harus ngurus mereka lagi kan, akan diurus oleh masing-masing klub di daerah-daerah kan. Kalau Gibran jadi apa, Kaisang jadi apa, Bobi jadi apa, ya sama-sama orang tahu bahwa Prabowo akan meninggalkan rejim ini. Jadi tetap Prabowo akan bikin distinctive karakter dalam kepemimpinan dia kan. Kita tahu lah watak Pak Prabowo tuh. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage apa namanya sampah politik dari Jokowi kan, kira-kira begitu. Ya Gibran, Kaisang, Bobi ya sampah politik Jokowi. Bukan gue yang ngomongin, itu kan pikiran berkali-kali Tempo justru pamerkan itu bahwa itu sampah. Dong. Juga netizen juga lihat begitu kan, apalagi dunia internasional kan yang masih menganggap bahwa ya legitimasi Prabowo itu cacat secara etis, dan tentu Prabowo tahan diri. Oke, nanti deh gue betulin itu setelah Oktober itulah. Kita untuk nyari positifnya, gue ketemu negatif semua, berupaya gitu untuk memberi tahu setiap kali orang tanya tuh. Kan kalau orang bertanya, gue pikir kalian yang cemas kan, kenapa gue yang mesti jawab itu. Legasinya apa? Ya nggak ada, emang demi Tuhan tuh nggak ada. Bagi-bagi pansus kan apa itu kan upacara mistik tuh. Nah, ada kenekatan netizen membuat meme segala macam itu menghina. Gua kalau hina Jokowi itu ada basis logikanya, ada basis filosofinya tuh. Dan itu yang aku anggap bahwa aku kasih kritik dengan dasar argumentasi. Tapi yang bikin meme itu gila-gilaan kan, hinaan itu betul-betul sampai slapstick itu, menghina sampai soal daging itu. Jadi visi itu bau ikan kan hinaan itu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana sebetulnya. Tapi noblenessnya Jokowi itu hilang justru karena cewek-cewek dia yang terus-terus kan. Kan mestinya dia udah sadar minimal setelah selesai 14 Februari kemarin. Ini masih kemana-mana coba. Dan memamerkan bahwa ini saya bawa Pak Prabowo dalam sidang kabinet ngikut ini. Iya, tapi itu kan juga ya Prabowo mungkin nahan diri aja kan. Kan mestinya ada semacam penghormatan. Udah ada elect presiden, itu artinya saya berhenti untuk memamerkan diri kan. Jadi itu menunjukkan ya kecemasan orang yang sebentar lagi apa namanya the beginning of the end itu kan. Dia udah di ujung, dia menjadikan dia diingat oleh publik tuh. Justru semakin dia lakukan sesuatu, ingatan publik bahwa Jokowi itu betul nggak tobat-tobat. Oke. Nggak nyemplung ke dinasnya Jokowi. Jelas dong juga. Ternyata